wabarakatuh. Pada materi kali ini adalah materi pengantar sebelum masuk ke materi distilasi industri atau distilasi bertingkat. Di sini saya ingin memperkenalkan Anda tentang konsep kesetimbangan uap cairan. Ya, karena metode distilasi itu adalah metode pemisahan yang berdasarkan perbedaan titik didih. Artinya, pada terjadi proses penguapan dan masih ada menyisakan cairan. Sehingga ada kondisi di mana terjadi kesetimbangan uap dan cairan di situ. Dan pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu kesetimbangan uap cair, bagaimana konsepnya, dan apa implikasinya terhadap proses distilasi nantinya. Ya, jadi intinya kesetimbangan, ya, kesetimbangan secara umum itu adalah kondisi di mana tidak ada perbedaan, ya, antara sistem yang masuk dengan sistem yang keluar. Kita ambil contoh misalnya kesetimbangan termal. Ya, artinya perpindahan panas neto sama dengan 0 atau tidak ada perpindahan panas. Itu terjadi ketika suhu di V atau di vapor, di fase gas, itu sama dengan suhu di fase L atau liquid atau cair, ya. Ketika suhu di gas dan suhu cairan sama, maka tidak terjadi perpindahan. Maka itu terjadi kesetimbangan termal. Ataupun kesetimbangan mekanis, itu ketika tekanan P di V, ya, atau tekanan di fase gas itu sama dengan tekanan fase cairnya. Maka itu dapat kita sebut sebagai kesetimbangan mekanis. Begitupun juga kesetimbangan potensial kimia jika delta G-nya itu sama-sama minimum. Ya, jadi inti dari suatu kesetimbangan itu adalah kondisi di mana variabel atau variabel operasional di fase cair dan variabel operasional di fase uap itu berada pada kondisi yang sama, sehingga tidak terjadi fenomena perpindahan. Nah, kita ambil contoh di sini, ya. Misalnya ada dua fase. Ada fase cairan dan ada fase uap. Cairan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen A dan komponen B. Di mana komponen A dan komponen B ini fraksinya atau bagiannya itu adalah sebanyak XA dan sebanyak XB. Di mana bila XA ditambahkan XB itu sama dengan 1 atau 100%. Ya, jadi cairan terdiri dari dua komponen A dan komponen B yang masing-masing fraksinya A, XA, dan XB. Ya, di mana tekanannya adalah PL dan suhunya adalah TL. Lalu ada fase uap, ya, sama terdiri dari komponen A dan komponen B. Namun pada fase uap fraksinya adalah YA dan YB. Di mana YA dan YB ini bila dijumlahkan sama dengan 1. Dan tekanannya PV, suhunya TV. Nah, ketika PV sama dengan PL, maka dia tidak terjadi kesetimbangan, tidak ada transfer antar uap ke cairan atau sebaliknya. Tapi ketika tekanan di cairan itu lebih tinggi daripada tekanan di fase uapnya, maka itu akan terjadi penguapan. Ya, karena tekanan dari yang tinggi ke yang rendah, jadi dari cairan, molekul-molekul cairan itu akan berpindah ke fase uap. Ya, itu artinya terjadi penguapan. Jadi penguapan itu terjadi ketika tekanan di fase cair lebih besar daripada tekanan di fase uap. Sebaliknya, bila tekanan fase uapnya lebih tinggi dibandingkan fase cairnya, maka terjadi proses pengembunan. Artinya dari uap berpindah ke cairan. Begitupun bila misalnya kita bicara mengenai suhu. Bila suhu cairan lebih tinggi daripada suhu uap, maka panasnya akan berpindah dari cairan ke uap. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi pada proses distilasi kan yang diinginkan itu adalah ada cairan yang menguap. Ya, ada cairan yang menguap sehingga dia antara XA atau XB-nya ingin diuapkan. Nah, sehingga kita harus bisa mengetahui berapa kesetimbangannya, sehingga itu tekanan dan suhu yang harus dihindari. Dan kita harus bisa menjamin bahwa suhu dan tekanannya itu lebih tinggi daripada fase uapnya. Nah, jadi
untuk bisa menguapkan suatu komponen itu sekarang kita bukan hanya sekedar ingin mengetahui berapa suhu dan tekanan dari cairannya, tapi juga tempat untuk cairannya itu bisa menguap atau uap itu berpindah, itu kita juga harus tahu suhu dan tekanannya. Pastikan bahwa suhu dan tekanannya itu bisa masuk, gitu ya. Bahwa lebih rendah, karena kalau lebih tinggi tidak akan bisa berpindah. Itu prinsipnya. Nah, kita ambil contoh misalnya kesetimbangan uap cair antara etanol dengan air ya. Komponen A misalnya adalah etanol, komponen B adalah air. Nah, kita lihat pada temperatur-temperatur berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya pada tekanan tetap ya, 1 atmosfer, 101 kilopascal. Nah, kita lihat pada 78 derajat Celcius ya, mole fraction AIN, artinya etanol di liquid dan etanol di vapor itu kira-kira berapa banyak. Nah, kita lihat di sini. Pada suhu 78 itu dia kondisi setimbang, artinya PV, PL sama dengan PL dan TV sama dengan TL itu akan menyebabkan akan ada 89,43% etanol di liquid dan 89,43% etanol di fase uap. Tapi semakin ke atas itu dia semakin dikit. Ya, kesetimbangannya semakin dikit. Semakin kecil. Karena apa? Karena air sudah mulai menguap di sini. Artinya airnya akan lebih banyak ya. Nah, kita lihat di sini ya. Fraksinya itu akan semakin banyak, semakin sedikit nih fraksinya. Di cairan maupun di vapor. Karena apa? Karena etanol itu bila kita ingin mendapatkan etanol yang banyak, kita harus lihat range suhunya itu sekitar 78 di sini karena ini yang paling optimum. Ya, karena di sini air belum menguap. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Akan lebih mudah bila kita lihat pada bentuk grafik ya. Di mana sumbu X itu adalah fraksi mol etanol, sumbu Y ya. Sumbu X fraksi mol etanol misalnya. Kita bisa lihat etanol, X ini pokoknya fraksi, bisa etanol bisa air ya, sorry. Nah, kita lihat ya, suatu cairan yang misalnya komposisinya X1 ya akan mendidih pada temperatur T1. Nah, jadi misalnya kita punya suatu cairan ya, dengan komposisinya X1, otomatis nanti sisanya adalah Y1. Nah, kita misalkan komposisinya X1. Dia akan mendidih pada temperatur T1 ya. Nah, mendidih itu kan ketika liquidnya berubah menjadi vapor. Nah, di sini dia akan mendidih pada suhu T1. Dan di fase uapnya pada saat T1 itu fraksinya itu sebanyak Y1 ini. Nah, jadi secara massa, kalau kita bicara hukum kekekalan massa ya, massa cairan yang menguap itu pasti akan sama dengan massa uap yang terbentuk ya, di massa cairan yang terbentuk tadi. Tapi secara fraksi dia akan berbeda ya. Jadi ketika fase X1 ya, misalnya berarti di cairan itu ada 30% komponen 1 dia menguap. Nah, tapi di fase uapnya sebenarnya komponen tadi itu fraksinya sudah 50%. Walaupun secara massa sama. Nah, gitu. Nah, jadi cara membacanya begini. Jadi selalu ada pada kondisi campuran ya. Bila kita ingin memanaskan suatu campuran, itu selalu nanti akan ada dua fase. Ya, fase garis liquid dan garis vapor. Nah, di mana garis liquid ini adalah kondisi titik didihnya, ya, di mana fase Y ini adalah kondisi titik embunnya. Ya. Jadi bila kita ingin melihat titik embun, kita tarik kenakan garis yang vapor. Bila kita ingin mengetahui titik didih suatu campuran, itu kenakan garis yang biru. Nah, jadi bila kita ingin mengetahui ya misalnya di gas
gas, kita suatu uap mempunyai komponen sebanyak Y1, maka dia akan mengembun di berapa? Nah, di T1. Gitu. Nah, ini yang menjadi cara membaca XY diagram. Nah, macam-macam bentuknya ya, XY diagram ini kan. Ada yang bentuknya seperti ini, lurus, ada yang saling bersimpul seperti ini macam-macam bentuk ini bisa Anda cek di referensi. Tapi intinya adalah bahwa XY diagram ini fungsinya untuk mengetahui ya, bila kita ingin menguapkan atau mengembunkan suatu campuran, itu maka kita harus berada pada suhu dan tekanan berapa. Nah, misalnya ya, ada suatu gambar di sini ya. Hubungan kesetimbangan uap cair, kita misalkan antara campuran benzena dan toluen. Oke. Ini dipanaskannya, tekanan konstan. Berikut campurannya di sumbu X yang bawah ini adalah fraksi liquidnya. Sumbu Y ini adalah fraksi uapnya. Di mana ini saling berkebalikan. Di sini 0, 1 di temperaturnya. Ya, boiling curve ini adalah titik penguapan, garis penguapan. Dew point curve adalah garis pengembunan. Ya, kita perhatikan ya, bila suatu campuran dengan komposisi X2, misalnya komposisi X2 pada temperatur T3, ya, titik G ini, atau di bawah titik didihnya. Nah, titik G pada kondisi ini berarti seluruh, misalnya X ini kita anggap benzen ya, seluruh benzen ini masih cair pada suhu T3 karena dia masih di bawah titik boiling curve ya. Jadi segala sesuatu yang di bawah garis boiling curve ini adalah fase cair. Segala sesuatu yang ada di atas dew point curve ini adalah fase uap. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah titik transisinya. Nah, jadi pada titik G ini campuran itu masih berada pada fase cair semua. Nah, ketika dia dipanaskan lebih lanjut sehingga mencapai temperatur T2 atau titik B, nah, maka dia muncul sebagian cair, sebagian uap. Nah, campuran tadi sudah mulai membentuk cair sebagai uap. Cairannya adalah sebanyak B, uapnya adalah sebanyak E. Ya, jadi B2, X2, dan Y2. Nah, jadi kan uap cairnya sebanyak X2 fraksinya, dan di uap fraksinya sebanyak Y2. Nah, dia terjadi kesetimbangan di sini. Dengan beda suhu tidak terlalu jauh. Nah, kemudian jika pada temperatur T2 tadi pemanasan campuran dilanjutkan ya. Jadi kan T2 ini titik B ini sebenarnya cairannya itu baru mulai menguap. Nah, ketika dia terus dinaikkan ya, sampai titik M ini ya, sampai titik M, maka komposisi cairannya akan berubah ya. Temperaturnya itu nanti jadi akan ada sebagian cairan dan sebagian uap. Ya, di mana kesetimbangannya mulai berubah karena awalnya X2 ya. Karena makin banyak yang menguap, otomatis jumlah cairannya akan menurun sehingga dia fraksinya turun nih menjadi L nih berapa nih, sekitar antara X1 dengan X2. Lihat fraksinya begini. Begitupun di Y2 dia semakin naik. Nah, pada temperatur T aksen ini ya, campuran akan memiliki komposisi yang ditunjukkan titik L dan N. Nah, sini. Jadi ketika awalnya di titik B, ini baru cairan baru akan menguap. Nah, dan uap yang terbentuk masih sedikit, sebanyak Y2. Tapi ketika suhunya mulai kita panaskan lebih lanjut, maka jumlah uapnya akan semakin banyak kan? Nah, di sini. Dengan fraksinya makin mendekati 1. Nah, tapi di sini, di cairannya dia makin mendekati 0. Nah, jika ini kita teruskan ya sampai ke T1, panaskan lebih lanjut, T1 ini adalah kondisi di mana mulai terjadi penguapan total. Nah, penguapan total artinya
kita hampir seluruhnya itu menjadi uap. Nah, di sini hampir seluruhnya menjadi uap. Sisa cairan terakhirnya itu adalah di titik sini X1 nih. Nah, komposisinya kurang lebih sama dengan Y1. Nah, di sini mulai semuanya menjadi uap. Nah, jadi ketika dia melewati titik D, maka seluruhnya dipastikan uap. Ya, artinya seluruh komponennya itu sudah menjadi uap. Kalau di D ini baru mulai menjadi uap. Nah, begitupun bila kita lihat sebaliknya. Awalnya di titik H ya, artinya semuanya uap. Ketika suhunya diturunkan sampai ke titik D, ini tetes pertama itu terbentuk ya. Jadi kondensasi pertama itu terbentuk, komposisinya itu K. Nah, cairannya sudah mulai terbentuk nih, awalnya X1. Ketika dia turun lagi, diturunkan suhunya, artinya Y1-nya tuh semakin sedikit karena sudah semakin banyak fraksi uap yang mengembun. Dengan banyaknya ini N di sini. Yang sementara X-nya bertambah sampai nanti dia mencapai titik B. Artinya sudah hampir semuanya sudah mau mencapai titik akhir pengembunan, maka kita dapatkan X2 di sini dengan fraksi uap terakhirnya tuh Y2. Ketika didinginkan lebih lanjut, semuanya sudah menjadi cair kembali. Ya. Jadi prinsip penguapan dan pengembunan pada cairan itu akan terbentuk dua fase itu ketika berada di antara boiling curve dan dew point curve. Ya. Karena ada perbedaan titik didih tadi, ya. Karena campuran gitu ya. Jadi titik didihnya berbeda sehingga memunculkan yang namanya boiling curve dan dew point curve. Ya. Karena dia campuran, jadi menguapnya bisa berbeda dan pengembunannya itu pun menjadi berbeda. Jadi ketika misalnya kita ingin melakukan distilasi, ya, maka kita harus mempertimbangkan ya, distilasi dan pengembunan sederhana itu berada pada titik B dan titik D suhunya. Nah, kurang lebih di sini. Ya, ketika dia mulai menguap dan mulai mengembun, biasanya dipertahankan di sini. Tapi untuk distilasi campuran, ya, distilasi bertingkat itu kita biasanya akan bermain di suhu atau di titik M ini. Nah, karena nanti akan terjadi proses recycle, ya, proses reflux, proses pencucian balik. Nah, ini memanfaatkan beda suhu antara cairan dan suhu nanti uapnya. Delta suhunya itulah yang menyebabkan terjadinya transfer nantinya. Itu nanti akan dibahas di kuliah selanjutnya. Baik, sekian. Terima kasih untuk pengantar keseimbangan uap cair kali ini. Selamat belajar.